Setelah ritual tumbal selesai dan Pak Darta dinyatakan tewas, lelaki berjas hitam itu kembali ke kehidupannya dengan tenang. Ia adalah Pak Arwan, pengusaha properti yang sedang naik daun. Dalam waktu singkat, proyek perumahan dan apartemen yang sebelumnya tersendat mendadak laris manis. Ia menaikkan kerjasama dengan investor asing dan rekening banknya membengkak setiap minggu. Seolah semua yang ia sentuh berubah menjadi emas. Namun, kejayaan itu tak bertahan dalam ketenangan. Teror pertama datang seminggu setelah kematian Pak Darta. Tengah malam, saat Pak Arwan baru pulang dari kantor, ia mendengar suara aneh dari halaman rumah. Suara roda berderit pelan, sangat akrab, seperti suara becak tua. Ia membuka jendela kamar dan melihat di bawah cahaya lampu taman yang remang, becak Pak Darta berdiri di depan pagar rumahnya. Tak ada siapapun. Becak itu hanya diam, menghadap ke rumah. Pak Arwan terdiam, tubuhnya gemetar. Ia memerintahkan satpam mengecek, namun saat diperiksa, becak itu menghilang begitu saja. Beberapa malam kemudian, teror itu berulang, tapi kali ini lebih mengerikan. Saat ia tengah memandang layar laptop di ruang kerja, tiba-tiba lampu padam. Dalam gelap, terdengar suara napas berat di belakangnya. Saat ia menoleh, sosok pocong berdiri di pojok ruangan. Wajahnya pucat kelabu, matanya hitam penuh dendam, dan bibirnya robek hingga ke pipi. Pocong itu menatapnya tanpa berkedip. Pak Arwan menjerit dan pingsan. Saat sadar, semua lampu menyala kembali. Tak ada pocong, tapi di dinding belakang tempat ia jatuh, tergores kalimat besar dengan darah. Darahmu belum lunas. Istrinya yang baru saja pulang dari luar negeri ikut merasakan gangguan. Saat mandi, air dari keran tiba-tiba berubah merah. Saat membuka pintu lemari, ia melihat kain kapan tergulung di antara tumpukan baju. Bahkan, anak mereka yang masih kecil mulai bicara sendiri, menyebut nama kakek tukang becak, yang katanya sering duduk di samping tempat tidurnya. Pak Arwan mulai tidak waras. Ia berhenti kerja, menyuruh orang pintar datang membersihkan rumah. Namun, tak satu pun bisa mengusir arwah itu. Setiap malam, suara becak datang lagi. Setiap pagi, kain kapan ditemukan di berbagai sudut rumah. Ia tahu Pak Darta belum selesai. Tak hanya Pak Arwan, sang dukun pelaku utama pesugihan juga mulai mengalami gangguan. Namanya Mbah Jaryo, tokoh gelap yang terkena di lingkaran pesugihan. Ia tinggal di rumah kayu besar di belakang hutan, tempat di mana ritual itu dilakukan. Selama puluhan tahun, ia sudah menyembelih puluhan tumbal demi kekayaan klien-kliennya. Tapi kali ini berbeda. Arwah Pak Darta dengan jiwa yang bersih dan mati dalam penderitaan tidak bisa diterima oleh dunia gaib. Ia menjadi roh gentayangan yang penuh dendam dan tak bisa dikendalikan. Gangguan pertama terjadi saat Mbah Jaryo tengah bermeditasi di ruang pusaka. Ia mendengar suara gamelan mengalun, padahal tak ada siapapun di rumah. Lalu, aroma darah bercampur melati menyelimuti ruangan. Ketika ia membuka mata, sosok pocong berdiri tepat di depannya. Mulutnya tak bergerak, tapi terdengar suara seperti bisikan ribuan arwah. Aku belum dikubur dengan layak. Kau penjahat. Mbah Jaryo sontak roboh. Ia mencoba membaca doa, menabur garam, menyembur air bunga, tapi pocong itu tetap ada, terus menatapnya. Sejak malam itu, semua pesugihan yang ia lakukan gagal. Klien-kliennya mengamuk, yang satu kehilangan harta, yang lain mengalami kecelakaan fatal. Bahkan ada yang mati dalam kondisi mengenaskan. Mereka semua memiliki satu kesamaan, ikut dalam malam ritual Pak Darta. Lebih buruk lagi,
Setiap kali Mbah Jaryo memulai ritual baru, lilin-lilin pemujaan padam dengan sendirinya. Abu sesajen melayang sebelum menyentuh altar. Kadang-kadang kendi darah terjatuh seolah ada yang menendang. Dan di altar pemujaan selalu ada jejak darah tua membentuk roda beca. Ia merasa seperti diawasi, dihukum oleh kekuatan yang tak bisa ia lawan. Puncaknya terjadi saat Mbah Jaryo mendapati patung leluhur yang biasa ia sembah roboh, pecah, dan di dalam rongganya ditemukan potret Pak Darta, hangus sebagian, namun matanya masih utuh, memandang tajam keluar. Sejak saat itu, dukun itu mengurung diri. Ia tidak lagi membuka praktik. Setiap malam, ia hanya duduk gemetar di pojok rumah, menunggu, karena ia tahu arwah itu belum puas. Pak Darta menuntut balas dengan cara yang lebih dari sekedar kematian. Malam itu gelap. Langit digelayuti awan hitam tanpa bintang. Jam menunjukkan pukul 1.27 dini hari. Saat alarm rumah mewah Pak Arwan berbunyi nyaring. Satpam yang bekerja menemukan pagar depan terbuka, namun tak ada tanda-tanda perusakan. Semua pintu terkunci. CCTV sempat merekam suara derit seperti roda berkarat. Lalu layar berubah hitam, seperti terkena gangguan magnet. Di dalam rumah, Pak Arwan duduk ketakutan di pojok kamarnya. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Meski AC mati dan udara terasa panas, tapi ia menggigil. Matanya merah karena tidak tidur berhari-hari. Wajahnya pucat, seperti orang yang kehilangan jiwa. Istrinya sudah kabur, membawa anak mereka seminggu lalu. Setelah menyaksikan sendiri bagaimana pocong itu muncul di lorong kamar, duduk diam di atas ranjang, mengelus-elus mainan anak mereka dengan tangan berlumuran darah. Malam itu, Pak Arwan tahu waktunya telah tiba. Pintu kamar mendadak terbuka sendiri. Bau anyir darah menyergap, bercampur bau bunga busuk yang menusuk. Dari dalam lorong muncullah suara yang sangat dikenalnya, derit becak tua. Perlahan, pelan menyiksa. Kemudian sosok itu muncul, pocong dengan wajah hancur. Satu matanya menggelantung dan lehernya patah ke samping. Pocong itu melayang masuk. Namun kali ini ia tak hanya menatap, ia membuka mulut dan dari dalamnya keluar suara Pak Darta sendiri, parau dan penuh luka. "Kau bunuh aku, sekarang gantian." Teriakan Pak Arwan memecah malam, tapi tak ada yang mendengar. Keesokan paginya, warga komplek elit itu digegerkan dengan penemuan jasad Pak Arwan di dalam kamar, dalam kondisi mengerikan. Seluruh tubuhnya kaku, wajahnya ketakutan, dengan tangan mencakar-cakar dinding hingga berdarah. Lidahnya terjulur, matanya terbuka lebar menatap langit-langit, seolah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Anehnya, tak ada tanda orang masuk. Namun di lantai kamar ditemukan bekas roda becak yang berputar-putar, dan secari kain kapan tergeletak di atas bantal, bertuliskan dengan darah, "Tumbal harus dibayar." Polisi kebingungan. Mereka anggap ini sebagai kejadian misterius. Tapi para warga pasar tahu dan Pak Darta telah menemukan korbannya. Kini pasar kota lama berubah jadi tempat yang penuh cerita mistis. Beca tua milik Pak Darta masih ada di pojok perempatan, tak pernah dipindahkan. Warga tak berani menyentuhnya karena siapapun yang mencoba akan sakit atau kesurupan. Beberapa kali ada petugas kebersihan yang iseng duduk di beca itu untuk berfoto. Beberapa kali ada petugas kebersihan yang iseng duduk di beca itu untuk berfoto. Dan esoknya ditemukan meracau tak jelas, memanggil-manggil nama Bu Ranti, dan mengayuh tangan kosong, seolah membawa penumpang tak terlihat.
Malam Jumat Kliwon menjadi malam terkutuk. Di jam-jam sepi, ketika angin tak berhembus dan lampu jalan mulai redup, warga sering mendengar suara becak bergerak sendiri, pelan menembus lorong pasar yang sepi, lalu berhenti di perempatan, tempat di mana Pak Darta biasa mangkal. Di atas sadel, sesosok pocong duduk diam, menghadap jalan raya, kadang menoleh, kadang menghilang. Beberapa supir truk yang melintas malam-malam mengaku melihat becak tua melaju sendiri di tengah jalan, di kayu sosok berpakaian putih, lalu tiba-tiba menghilang ketika didekati. Bahkan seorang wartawan lokal yang nekat mencoba menyelidiki kejadian ini hilang tanpa jejak. Kamera terakhirnya hanya merekam roda becak berputar perlahan, dengan suara seseorang tertawa kecil dari kejauhan, tawa yang lirih namun menusuk. Seorang kiai setempat pernah mencoba memusnahkan becak itu dengan membakarnya, namun api tak mau menyala. Bahkan bensin yang disiram ke atas becak malah menguap begitu saja. Kain penutup becak seperti dilindungi sesuatu. Kiai itu kemudian bermimpi didatangi sosok tua mengenakan kopiah lusuh, memohon, "Biarkan saya di sini. Saya belum selesai." Kini, masyarakat percaya roh Pak Darta masih gentayangan, tidak untuk membunuh lagi, tapi untuk menjaga. Ia bukan hanya korban pesugihan, ia adalah simbol bagaimana orang kecil bisa marah jika diinjak-injak. Becaknya menjadi makam hidup, tempat arwahnya bersemayam, menanti siapapun yang mencoba mengulang dosa yang sama. Dan bila malam benar-benar sunyi, dengarkan baik-baik. Mungkin kau akan mendengar suara derit roda becak, lalu napas berat di tengkukmu, karena Pak Darta belum benar-benar pergi.